Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum pendidikan IPS. Kami kelompok 3 beranggotakan saya, Elma Firmanasari, Mahfudatun Nadiroh, Septi Setiani, dan Ferinata Yoga Saputra. Untuk yang pertama adalah pengertian kurikulum. Dari sudut etimologi, kurikulum diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kura yang dalam bahasa Indonesia adalah tempat berpacu. Kalimat-kalimat tersebut sering digunakan dalam kegiatan olahraga. Nah, dari kalimat tersebut, maka kurikulum itu selanjutnya disesuaikan dalam pendidikan yang hasilnya adalah mata pelajaran yang harus diterima peserta didik dan ditempuh demi mendapatkan gelar atau ijazah dalam penghargaannya setelah menempuh dunia pendidikan. Nah, ada pendapat para ahli, diantaranya menurut Profesor Dr. S. Nasution MA dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan bahwa kurikulum diartikan sebagai serangkaian rancangan yang dirancang untuk dapat memperlancar proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidikan. Menurut Dr. Nana Sujana dalam bukunya yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, beliau menuturkan bahwasanya kurikulum ini adalah sekumpulan niat sekaligus harapan yang disusun dalam bentuk program pendidikan yang akan dilaksanakan seorang pendidik pada proses pembelajaran. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, kami menyimpulkan bahwasanya kurikulum adalah alat ataupun sarana dalam pendidikan yang berisikan rancangan, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta cara seorang guru mengajar yang digunakan sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, dimensi kurikulum dalam pendidikan IPS. Dimensi kurikulum sendiri dalam pendidikan sosial itu sangat berperan erat dalam berjalannya proses pembelajaran. Dikarenakan dimensi dalam kurikulum sendiri itu saling berhubungan dan berkaitan dengan fungsi dan pengertian kurikulum itu sendiri. Ini menurut S. Hamid Hasan tahun 1988, beliau menjabarkan bahwasanya setelah diteliti ada 4 dimensi kurikulum dalam pendidikan sosial, di antaranya kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai rencana tertulis, kurikulum sebagai suatu proses, dan yang terakhir kurikulum sebagai hasil belajar siswa. Kurikulum dalam pendidikan sosial juga memiliki dimensi yang menjadi bukti nyata, yaitu kurikulum menjadi ilmu yang dapat diperoleh dan dikembangkan dalam pembelajaran. Selain itu, kurikulum juga menjadi sebuah sistem dalam proses pendidikan, dan yang terakhir, kurikulum menjadi sebuah rancangan atau rencana dalam pendidikan. Sehingga dari beberapa pendapat ahli di atas, kami menyimpulkan bahwa dalam pendidikan maupun pendidikan sosial, dimensi kurikulum terdapat 6 dimensi. Yang pertama, kurikulum menjadi sebuah konsep atau ide. Konsep atau ide disebut juga gagasan, sehingga membuat kurikulum ini bersifat dinamis. Dan kurikulum dapat berubah-ubah mengikuti aluran zaman dan perkembangan informasi dan teknologi, serta minat dan bakat peserta didik, dan menyesuaikan kebutuhan yang perlukan anak didik, sehingga perkembangannya akan tuntunan masyarakat dan berkembangnya teknologi informasi. Dimensi kurikulum sebagai konsep atau ide atau gagasan itu menjadi suatu permulaan di mana akan dilaksanakannya pengembangan kurikulum. Dari sekian banyak ide yang disampaikan, maka ide-ide tersebut akan diseleksi mana yang paling kreatif, inovatif, dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Sehingga kumpulan-kumpulan ide tersebut akan dipilih langsung oleh pengambil keputusan tertinggi, yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Sehingga tim pengembang akan mengacu pada ide-ide atau konsep yang telah dimiliki dalam proses pengembangan kurikulum dan dituangkan dalam sebuah kebijakan umum, sehingga kurikulum menjadi sebuah dimensi
evaluasi rencana. Yang kedua, kurikulum menjadi rancangan tertulis. Setelah tadi kurikulum menjadi sebuah ide, kurikulum ini dirancang, kemudian ditulis dan disajikan dalam sebuah dokumen tertulis yang memiliki wujud, sehingga kurikulum dapat diperlihatkan ke orang banyak dan kurikulum mudah dibaca dan dianalisis. Dimensi ini adalah sebuah realisasi dari dimensi sebelumnya tadi. Nah, dalam rancangan tertulis ada beberapa hal yang harus dimasukkan di dalamnya, antara lain pengembangan tujuan dan kompetensi pendidikan, struktur yang ada di dalam kurikulum, manajemen dalam kurikulum, hasil belajar yang harus dicapai, dan proses evaluasinya. Yang ketiga, kurikulum sebagai sebuah kegiatan. Setelah dimensi sebelumnya, kini kurikulum menjadi sebuah kegiatan yang diaplikasikan di lapangan atau real kurikulum. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kurikulum merupakan sebuah ide atau konsep saja dalam pendidikan, sehingga ketika kurikulum itu dirubah atau dirombak, banyak orang yang akan merasa kayak kesulitan atau lain sebagainya. Akan tetapi kurikulum merupakan suatu kenyataan dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga proses pembelajaran siswa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan dalam hasil belajarnya. Kurikulum sendiri harus memiliki makna dalam satu kesatuan yang utuh. Apabila dalam sebuah kegiatan pembelajaran tidak termasuk dari kurikulum, maka semua kegiatan yang di dalam maupun di luar sekolah itu tidak termasuk dalam kurikulum. Jadi hasil belajar siswa apapun itu hasilnya di dalam dan di luar sekolah merupakan realisasi dari kurikulum yang merupakan rencana tertulis. Artinya kurikulum menjadi sebagai suatu proses kegiatan, merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan menjadi kesatuan yang utuh. Semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah oleh pendidik dan peserta didik yang dilaksanakan untuk tujuan pembelajaran atas tanggung jawab sekolah merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri. Yang keempat adalah kurikulum sebagai hasil belajar. Hasil belajar itu kan merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek afektif siswa, kognitif, dan psikomotor siswa yang merupakan bagian dari kurikulum itu sendiri juga. Nah, hasil belajar dari siswa ini bisa dibilang merupakan hasil dari implementasi dari penerapan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, hasil belajar siswa juga dapat dijadikan sebagai pengertian dari kurikulum dan hasil evaluasinya juga berupa efektivitas dan efisiensi bisa digunakan dalam perbaikan kurikulum tersebut. Jadi bisa dibilang kalau hasil belajar siswa itu apa yang kurang dan bisa diperbaiki dalam kurikulumnya. Nah, hasil belajar ini juga dijadikan evaluasi dalam pengetahuan seberapa paham siswa dalam pemahaman materi yang disampaikan oleh gurunya, dan sebagai bahan inovasi dalam pendidikan dan sebagai indikator daya kecerdasan peserta didik. Dan hasil belajar juga dapat mempengaruhi beberapa faktor, diantaranya pendidik, sumber pembelajaran, peserta didik, serta lingkungan belajar. Yang kelima, kurikulum dijadikan suatu disiplin ilmu. Menjadikan suatu disiplin ilmu itu menjadikan kurikulum memiliki teori serta konsep dan prosedur dalam pelaksanaannya. Dari tingkat universitas, semua perguruan tinggi, dari tingkat sarjana hingga doktor, semuanya mempelajari tentang program studi pengembangan kurikulum. Semua peserta didik diwajibkan mempelajari tentang kurikulum karena memang harus memenuhi tujuan dari pendidikan kurikulum sebagai disiplin ilmu, yaitu agar dapat mengembangkan ilmu-ilmu tentang kurikulum serta sistem-sistem dalam kurikulum. Yang keenam adalah kurikulum menjadi suatu sistem. Sistem dari kurikulum tersebut tidak dapat dipisahkan karena satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan karena saling berhubungan. Dalam sistem kurikulum ini juga menggambarkan komponen-komponen apa yang ada di dalam kurikulum, yaitu tahapan-tahapan pengembangan kurikulum itu sendiri. Dari evaluasi, kemudian perbaikan dari kurikulum. Jadi kurikulum itu dinyatakan sebagai suatu sistem karena memang kurikulum ini memiliki banyak komponen dan saling berkaitan, terikat dan memiliki tujuan yang utuh dan untuk memajukan pendidikan.
Jadi dimensi kurikulum dalam pendidikan IPS ini sangat berkaitan antara rencana dalam kehidupan bersosial dan apa yang harus dikembangkan dalam kurikulum, sehingga selain mengembangkan kurikulum juga harus meneliti apa yang dibutuhkan peserta didik, kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat, serta tuntunan zaman yang sekarang kini semakin berkembang pesat informasi dan teknologi komunikasinya. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada teori dan landasan kurikulum pendidikan IPS. Pengembangan kurikulum pendidikan IPS di Indonesia tentunya memiliki landasan dan teori yang digunakan untuk menentukan arah dan tujuan pengimplementasian kurikulum. Salah satunya adalah landasan filosofis. Secara teoritis, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada esensialisme. Aliran ini menegaskan kalau kurikulum itu harus menekankan pada keilmuan yang bertujuan untuk menciptakan intelektualisme siswa. Untuk implementasinya sendiri, lebih menekankan kepada pemahaman konsep-konsep materi IPS daripada sikap. Jadi lebih menekankan ke kognitif daripada afektifnya. Terus yang kedua ada perennialisme. Aliran ini berpandangan bahwa sasaran yang harus dicapai kurikulum adalah kepemilikan prinsip-prinsip tentang kenyataan dan nilai yang abadi, yang akan menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan. Untuk implementasinya sendiri, lebih menekankan pada transfer of culture atau transfer budaya dengan tujuan untuk pengembangan dan pembangunan jati diri peserta didik dalam menuju tercapainya integrasi bangsa. Contohnya saja ya seperti dalam materi sejarah dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada progresivisme, di mana aliran ini memandang bahwa kurikulum itu harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan individual yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya dan cara untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Untuk implementasinya, itu lebih menekankan kepada kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya saja ya seperti masalah kemiskinan, kebodohan, narkoba, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada juga rekonstruksionisme. Ini menekankan bahwa pembelajaran itu harus membuat siswa mampu menemukan informasi baru berdasarkan kegiatan atau bacaan yang telah dilakukan. Untuk implementasinya, itu dengan membuat siswa mempelajari fakta-fakta di sekelilingnya. Dan berdasarkan fakta yang diperoleh, siswa akan tahu tentang hal baru, tentang sesuatu yang baru. Contohnya saja, misal siswa disuruh mengamati kegiatan jual beli di kantin maupun di pasar. Dari kegiatan pengamatan tersebut, siswa jadi tahu tentang definisi jual, beli, penjual, dan pembeli, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, ada analisis situasi internal dan eksternal. Analisis situasi sendiri itu adalah merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan sebelum merancang program, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari jenis dan bentuk kegiatan, pihak yang terlibat, tindakan dan strategi yang akan diambil, anggaran, dan lain sebagainya. Dalam analisis situasi ini bisa menggunakan analisis SWOT. Untuk analisis situasi terbagi jadi dua, ada situasi internal, yaitu situasi dari dalam organisasi berupa kekuatan dan peluang. Kalau dalam dunia pendidikan, seperti kekuatannya adalah nilai-nilai falsafah yang ada di masyarakat, nilai religius, arahan pembangunan pendidikan, pijakan hukum yang jelas, dan lain sebagainya. Untuk peluangnya sendiri adalah industrialisasi yang terus berlangsung yang menuntut peningkatan kualitas pendidikan, perkembangan iptek, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya ada situasi eksternal. Kalau ini dari luar organisasi.
Kalau dalam dunia pendidikan, contohnya saja dari kendala, ada keterbatasan sarana dan tenaga pendidikan, anggapan ketidakpastian perolehan pekerjaan, keadaan geografis. Untuk tantangannya sendiri ada posisi geografis, peraturan yang belum mampu memenuhi tuntutan, kecenderungan pemanfaatan iptek yang masih rendah. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Septi. Selanjutnya yaitu analisa disiplin ilmu dalam pendidikan IPS. Abu Ahmadi mengungkapkan bahwa ilmu yang merupakan gabungan dari sejumlah disiplin ilmu sosial. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu IPS itu diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, ilmu politik, hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang dijadikan sebagai dasar landasan bagi pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar dan menengah. Mata pelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber pada pembelajaran IPS yaitu geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, politik, dan sosiologi. Guru pengajar IPS harus dapat memanfaatkan materi-materi pada pelajaran tadi, bahkan guru harus mampu mengaitkan materi pelajaran dan keadaan nyata di sekitar siswa. Yang pertama yaitu geografi. Geografi yang menjelaskan kesuburan tanah, jenis dan penyebaran tanah, jenis mata pencaharian penduduk, jenis dan penyebaran sumber daya, transportasi komunikasi, iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan pemukiman warga, dan lain-lain. Yang kedua, ekonomi. Mata pelajaran ekonomi yang merupakan usaha dalam pemenuhan kebutuhan materi dari sumber daya dengan persediaan yang terbatas, produksi bahan kebutuhan, pengantarannya, distribusinya, dan lain-lain. Kegiatan usaha lain saling memenuhi kebutuhan antara beragam kelompok manusia di antara berbagai daerah atau wilayah menjadi kajian sumber dan materi IPS. Ilmu ekonomi dan mata pelajaran ekonomi mendidik para siswa dapat memanfaatkan sumber daya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya sosiologi. Sosiologi mulai dihadirkan pada pertengahan abad 19. Para ahli ilmu sosiologi mengatakan bahwa dalam pengkajian terhadap gejala atau fenomena kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang mengikuti 3 aliran, yaitu sosiologi sebagai ilmu yang bertugas menyelidiki hubungan manusia yang memiliki pengaruh saling tukar-menukar dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan orang lain. Yang terakhir, memandang sosiologi sebagai penelitian terhadap sistem sosial secara sistematis yang memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya sejarah. Sejarah merupakan proses yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa kehidupan masa lampau, masa kini, atau masa yang akan datang berdasarkan kurun waktunya, merupakan sumber dan materi IPS yang sangat penting diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Melalui materi dan pengungkapan sejarah, kita akan dapat menumbuhkan ambisi anak didik tentang kesenian, kebudayaan, dan kehidupan pada umumnya, memahami dan menelaah gejala atau fenomena serta masalah kehidupan berdasarkan proses sejarahnya merupakan suatu pengkajian yang dinamis akan membuat siswa bisa berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya antropologi. Antropologi memiliki 2 cabang, yaitu antropologi fisik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek biologis manusia yang disebabkan keturunan, misalnya bentuk fisik, warna rambut, dan lain-lain. Selain itu, menganalisis bagaimana proses pertumbuhan manusia sendiri. Yang kedua, antropologi budaya, mempelajari kebudayaan manusia sendiri. Manusia tidak hanya makhluk hidup yang secara individu punya ciri khas sendiri, tetapi juga manusia sebagai makhluk sosial yang melahirkan kebudayaan yang berbeda-beda. Terus selanjutnya politik. Sasaran dari pembahasan politik ialah hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan serta cara-cara terbaik menciptakan tata kehidupan masyarakat. Konsep-konsep politik banyak bersumber pada filsafat dan sejarah, karena aspek-aspek dan konsep-konsep tersendiri baru tumbuh atau murni. Teori baru dalam ilmu politik ini kemudian memindahkan arah politik pada masalah perilaku, terutama karena pengaruh ilmu-ilmu perilaku seperti antropologi sosial, psikologi sosial, dan sosiologi. Selanjutnya pendekatan kurikulum.
Pendekatan kurikulum ini ada kurikulum tahun 1947 sampai 1952. Pada tahun 1952, kurikulum pendidikan mengalami perbaikan dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1975. Kurikulum ini sudah mengacu pada suatu sistem pendidikan nasional yang menjadi ciri khas dari kurikulum pendidikan tahun 1952 ini, bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kurikulum tahun 1964 sampai 1968. Pada tahun 1964, pemerintah kembali memperbaiki sistem kurikulum pendidikan di Indonesia dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok inti pikiran yang menjadi ciri dari kurikulum tersebut adalah adanya pemerintahan mempunyai kemauan agar rakyat mendapat ilmu pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Selanjutnya kurikulum 1975 sampai 1986. Pada kurikulum ini materi merupakan kurikulum yang berdiri sendiri. Materi kurikulum IPS pada tahun 1986 ini memiliki sistem yang ditata secara terpadu atau terintegrasi. Kurikulum 1975, unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS dipisahkan dari IPS dan dijadikan bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Sejarah tempat tetap berada dalam IPS. Kurikulum tahun 1975 dan tahun 1986 memiliki unsur tujuan, yaitu pendidikan kewarganegaraan atau moral yang tertampung dalam studi PMP. Dari segi lingkup bahan pembelajaran, pada kurikulum tahun 1986 dan tahun 1975 menggunakan pendekatan spiral. Selanjutnya kurikulum 1994. Materi kurikulum IPS pada tahun ini dirancang sedemikian rupa secara lebih terpadu dan lebih mudah dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Materi IPS dirancang secara terpadu antara pokok inti bahasan materi yang dibantu oleh beberapa aspek yang berasal dari berbagai ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu sosial. Pada materi sejarah nasional, meskipun merupakan subbidang ilmu studi IPS, dilihat dari tujuan kurikuler, implikasi kurikulum tahun 1994 lebih menekankan kepada aspek tujuan pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, ketekunan dan keluasan pada materi yang diserahkan sepenuhnya kepada guru selaku pengembang kurikulum pendidikan. Dan yang terakhir, dari segi lingkup bahan pengajaran, kurikulum 1994 ini tetap menggunakan pendekatan spiral. Selanjutnya, kurikulum 2004. Kurikulum ini merupakan pengetahuan sosial yang mengaitkan antara materi pengetahuan sosial dan kewarganegaraan. Pengetahuan sosial dijadikan suatu dengan pendidikan kewarganegaraan yang dipelajari siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Pengetahuan sosial, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan masuk ke dalam mata pelajaran pengetahuan sosial diajarkan mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, dari strategi belajar mengajar sampai kepada pelaksanaannya, memberikan keleluasan kepada guru. Dari lingkup tujuan kurikuler untuk setiap kelas dari kelas 1 sampai 6 masing-masing memiliki satu tujuan disebut standar kompetensi. Dari standar kompetensi dikembangkan menjadi kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, dan materi pokok. Dari kelas 1 sampai kelas 6 terdapat 49 kompetensi dasar. Dari lingkup bahan pengajaran dengan menggunakan pendekatan spiral juga. Dan selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Kurikulum ini dikenal dengan model KTSP. Kurikulum 2006 atau KTSP merupakan perubahan dari model kurikulum yang sudah ada. Kurikulum ini memuat berupa standar isi dan standar kompetensi. Yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik terpadu. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Prosesnya, tema-tema yang ada pada dua
Dua pelajaran itu dipadukan ke sejumlah mata pelajaran agar lebih terpadu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry. Selanjutnya, perkembangan kurikulum K13 mata pelajaran IPS. Perkembangan kurikulum yang digunakan saat ini, yaitu K13 pada mata pelajaran IPS merupakan pengembangan atas kurikulum sebelumnya yaitu KTSP. Sehingga dalam kurikulum K13 ini mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran IPS. Analisis perkembangan kurikulum K13 mata pelajaran IPS. Kurikulum integrate atau terpadu merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar bidang ilmu studi. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.